Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak yang digunakan pada proyek yang kami pakai, yaitu berjudul Vision Catalog. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Satria Imam Arifin, dengan NIM 2208, 2205, 1214, 081. Saya Didri Rolina Papilaya dengan NIM 2205. Perkenalkan, nama saya Berni Wali Ardianto dengan NIM 2205 1214 086. Kenalkan, saya Subil Badi dengan NIM 2205 1214 102. Saya Safanti Fitri dengan NIM 25051 Baik, teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan perangkat lunak dengan merancang kuesioner atau angket yang diisi oleh responden yang mewakili kepentingan terkait. Langkah-langkah dalam menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang pertama yaitu dokumentasi hasil. Dokumentasikan hasil survei kuesioner dalam format yang jelas, terstruktur, dan mudah dimengerti. Rangkum temuan Anda, rangkum temuan utama, rekomendasi, dan kebutuhan perangkat lunak yang teridentifikasi. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Gunakan hasil survei kuesioner untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan, seperti pemilihan fitur, prioritas pengembangan, dan perencanaan proyek. Yang ketiga yaitu komunikasikan hasil. Sampaikan hasil survei kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk anggota tim proyek, manajemen, dan pihak lainnya. Diskusikan hasil dan temuan dengan mereka untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang kebutuhan perangkat lunak. Yang keempat, iterasi opsional. Jika perlu, lakukan survei tambahan atau perbaikan pada kuesioner untuk mendapatkan informasi tambahan atau memperbaiki hasil survei sebelumnya. Pastikan untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Distribusikan kuesioner. Pilih metode distribusi yang sesuai. Apakah melalui distribusi fisik atau melalui platform online seperti email, situs web, atau platform survei khusus. Pastikan untuk memastikan bahwa kuesioner didistribusikan kepada responden yang telah dipilih sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Setelah kuesioner didistribusikan, berikan batas waktu yang jelas untuk pengumpulan data agar responden dapat mengisi kuesioner tepat waktu. Pastikan untuk mengingatkan responden tentang batas waktu pengumpulan data. Selanjutnya, analisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis data dengan memeriksa dan mengidentifikasi pola, tren, dan informasi penting yang muncul dari jawaban kuesioner. Gunakan alat analisis data yang sesuai untuk mendukung analisis seperti spreadsheet atau perangkat lunak statistik. Validasi dan verifikasi. Periksa kembali hasil survei dan pastikan bahwa tidak ada pertanyaan yang ambigu atau membingungkan bagi responden. Verifikasi hasil survei dengan berkomunikasi kembali dengan responden jika perlu klarifikasi tambahan. Kelemahan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Tantangan utama adalah
respon yang rendah, di mana sebagian besar responden tidak merespon kuesioner. Hal ini dapat menyebabkan bias dalam data yang terkumpul. Responden mungkin tidak sepenuhnya memahami pertanyaan atau terminologi yang digunakan, mengakibatkan interpretasi yang tidak akurat atau respon yang kurang informatif. Jika kuesioner dirancang dengan buruk atau memiliki pertanyaan yang ambigu, dapat mengarah pada data yang tidak representatif atau hasil yang salah. Survei kuesioner mungkin tidak dapat menangkap konteks yang mendalam atau nuansa yang dapat diungkapkan melalui interaksi langsung seperti wawancara. Keterbatasan survei kuesioner adalah tidak dapat menggali secara mendalam alasan dibalik jawaban responden yang dapat memberikan wawasan tambahan. Keterbatasan dalam format pertanyaan, terutama dalam menggambarkan situasi atau tindakan tertentu, dapat membatasi tingkat akurasi dan rincian yang dapat diperoleh dari responden. Kelebihan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Survei kuesioner memungkinkan pengumpulan data dari sejumlah besar responden secara relatif cepat dan efisien. Dalam banyak kasus, survei kuesioner lebih hemat biaya daripada metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung seperti wawancara. Responden merasa lebih nyaman dan bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka secara anonim, yang dapat meningkatkan kejujuran dan keakuratan respon. Survei kuesioner dapat menjangkau jumlah besar responden dari berbagai lokasi, memungkinkan representasi yang lebih luas dari populasi yang dituju. Data yang diperoleh dari survei kuesioner dapat diolah dengan bantuan alat analis statistik, memungkinkan identifikasi pola, korelasi, dan tren yang lebih mudah. Standarisasi pertanyaan dalam kuesioner memastikan bahwa semua responden dihadapkan pada pertanyaan yang sama, mempermudah perbandingan dan analisis. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara merupakan teknik pengumpulan requirement yang paling umum dilakukan dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diangkat kepada responden yang memiliki kriteria yang cocok pada masalah yang akan ditanyakan. Teknik ini melibatkan wawancara tatap muka ataupun online dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan persyaratan. Untuk langkah-langkah dalam menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, yang pertama itu ada memilih target interview. Memilih target interview yang pertama itu mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat di dalam sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya, pemangku kepentingan bisa berupa pengguna akhir, manajer, atau orang lain yang memiliki kepentingan dalam proyek. Langkah yang kedua yaitu mendesain pertanyaan interview. Saat mendesain pertanyaan interview, ada 3 jenis pertanyaan wawancara. Yang pertama pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, dan juga ada pertanyaan menyelidik menggali. Untuk pertanyaan tertutup, itu membutuhkan jawaban spesifik. Pertanyaan tertutup ini digunakan ketika analisis untuk mencari informasi yang spesifik dan juga tepat. Untuk pertanyaan yang kedua itu adalah pertanyaan terbuka, yang dimana merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan ruang untuk dijabarkan oleh pihak yang diwawancara. Untuk pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan menyelidik, yang merupakan pertanyaan yang dilontarkan setelah mendapatkan jawaban dari responden guna memperdalam hasil yang didapat. Langkah selanjutnya yaitu langkah persiapan. Pada langkah persiapan ini, wawancara harus memiliki rencana wawancara umum yang mencakup daftar pertanyaan yang akan ditanyakan secara logis. Yang kedua, untuk menghindari pertanyaan yang tidak dapat dijawab, wawancara harus memastikan orang yang diwawancarai berada di mana dan memiliki pengetahuan yang relevan. Wawancara juga harus memberitahu orang yang diwawancarai tentang tujuan wawancara dan juga topik apa yang akan dibahas secara menyeluruh sebelum dimulai. Langkah selanjutnya yaitu ada interview. Untuk memulai wawancara, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membangun kepercayaan satu sama lain. Jika orang yang diwawancarai bersedia mengungkapkan seluruh kebenaran daripada hanya memberikan jawaban yang diinginkan pewawancara, tujuan dan alasan wawancara harus dijelaskan
sebelum pertanyaan wawancara dibuat. Untuk masalah merekam atau tidak, proses wawancara adalah salah satu masalah yang mungkin kontroversial. Karena meskipun rekaman memastikan bahwa pewawancara tidak kehilangan detail penting, hal itu dapat menakutkan bagi orang yang diwawancarai. Oleh karena itu, penting untuk memahami hal tersebut sebelum memulai wawancara. Langkah terakhir yaitu adalah follow up. Di dalam follow up ini berisi laporan yang merupakan rangkuman dari informasi yang dikumpulkan selama wawancara dan juga catatan wawancara. Secara umum, laporan wawancara harus ditulis dalam waktu 48 jam setelah wawancara. Karena semakin lama didiamkan, maka semakin besar kemungkinan wawancara dapat melupakan informasi. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari teknik analisis kebutuhan yang menggunakan wawancara. Untuk kelebihan dari wawancara ini, yang pertama itu memunculkan respon yang tinggi sejak penyusunan pertemuan. Dan selanjutnya dapat mengukur respon melalui pertanyaan dan menyesuaikannya dengan situasi yang terjadi. Yang ketiga, menunjukkan kesan interviewer secara pribadi. Dan yang terakhir itu dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam, akurat, dan juga beragam. Sedangkan untuk kekurangan wawancara sendiri itu yang pertama ada membutuhkan pelatihan dan juga pengalaman khusus dari pewawancara. Yang kedua membutuhkan waktu dan juga biaya yang tidak sedikit. Dan yang terakhir dari kekurangan wawancara itu adalah sulit membandingkan laporan wawancara karena adanya subjektivitas secara alamiah. Selanjutnya, teknik analisis kebutuhan observasi. Istilah observasi berasal dan bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Macam-macam teknik observasi. Yang pertama, observasi partisipan. Peneliti terlibat secara aktif dalam situasi atau lingkungan tertentu yang akan diamati untuk mendapatkan pemahaman sistematik. Peneliti mengamati dan mencatat data tentang perilaku atau peristiwa dalam format yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir ada observasi eksperimental. Observasi dapat dilakukan dalam lingkup alamiah atau natural ataupun dalam lingkup eksperimental. Peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk memahami dampaknya terhadap variabel independen. Teknik observasi memerlukan keterampilan pengamatan yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis atau interaksi yang memungkinkan tim pengembang untuk mendapatkan wawasan langsung tentang bagaimana pengguna sebenarnya berinteraksi dengan sistem. Hal ini dapat membantu menghindari kesalahan dalam merancang perangkat lunak dan memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan perangkat lunak menggunakan observasi. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses bisnis yang ada atau interaksi pengguna dengan perangkat lunak yang sedang digunakan. Observasi ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak yang mungkin tidak terdeteksi melalui wawancara atau media lain. Berikut langkah-langkah dalam menerapkan teknik ini. Yang pertama, ada persiapan observasi. Tentukan area atau proses bisnis yang akan diamati, rencanakan waktu dan tempat untuk melakukan observasi, identifikasi tujuan dari observasi tersebut, yaitu apa yang ingin Anda pelajari. Yang selanjutnya ada observasi langsung, identifikasi pengguna atau bagian dari sistem yang akan diamati. Pastikan pengamatan tersebut relevan dengan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Amati proses bisnis atau pengguna yang menggunakan perangkat lunak dengan seksama. Luangkan waktu untuk memulai alur kerja, tindakan, dan masalah. Catat detail penting seperti interaksi pengguna, masalah yang dihadapi, dan segala hal yang terlibat tidak efisien atau memerlukan perbaikan.
Yang selanjutnya tidak mengganggu selama observasi, menghindari mengganggu proses yang diamati, jangan mempengaruhi tindakan atau keputusan pengguna dalam proses. Data informasi yang selanjutnya ada catat informasi, yaitu jangan lupa untuk mencatat informasi yang relevan selama observasi. Ini bisa berupa catatan tertulis, rekaman, audio, atau video tergantung pada preferensi Anda. Anda dapat menggunakan alat seperti kamera, catatan tertulis, atau perangkat lunak untuk merekam observasi tersebut. Ini termasuk interaksi pengguna dengan sistem, masalah yang terjadi reaksi pengguna, dan hal-hal lain yang mungkin penting untuk analisis kebutuhan. Dan yang kelima ada buat pertanyaan. Setelah proses selesai, Anda dapat mengembangkan pertanyaan tambahan atau klarifikasi yang dapat diajukan kepada kepentingan atau pengguna untuk memvalidasi atau memahami lebih dalam temuan dari informasi. Yang keenam, analisis data. Setelah observasi selesai, analisislah data yang diperoleh, identifikasi masalah, kebutuhan, dan posisi perbaikan yang muncul dari observasi. Hal ini dapat membantu Anda memahami secara lebih baik apa yang sebenarnya diperlukan oleh pengguna atau sistem. Yang ketujuh, dokumentasi hasil. Dokumentasikan hasil observasi secara rinci dan struktur. Dokumen ini akan menjadi sumber informasi penting untuk merancang solusi yang sesuai. Yang kedelapan, komunikasi hasil. Sampaikan hasil kepada pemangku kepentingan yang relevan. Diskusikan temuan Anda dengan mereka dan dapatkan masukan tambahan. Ini akan membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami kebutuhan yang telah diidentifikasi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Gunakan hasil observasi untuk mengambil keputusan terkait kebutuhan perangkat lunak, seperti perancangan perbaikan proses atau pemilihan solusi perangkat lunak yang sesuai. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Teknik analisis dokumen sering juga disebut dengan analisis kegiatan atau activity analysis, tapi ini adalah tahap mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan proses bisnis dari sistem atau aplikasi yang akan dibangun. Adapun dokumen yang dapat dikumpulkan seperti yang pertama ada kebijakan organisasi atau perusahaan, contohnya seperti SK atau surat tugas dan lain-lainnya. Yang kedua ada aturan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga standar operasional prosedur atau SOP. Yang keempat ada instruksi kerja, yang kelima ada struktur organisasi dan tata kelola. Teknik ini digunakan melalui identifikasi pengamatan dokumen atau dokumen survei dengan mengumpulkan salinan dokumen aktual dan laporan, di mana setiap dokumen atau laporan digunakan untuk record data, meliputi field, ukuran dan tipe, frekuensi penggunaan, dan struktur codingnya. Coding structure. Teknik ini baik digunakan jika sebuah sistem akan didesain untuk memperjelas desain sistem yang baru dan analisis dokumen dapat membantu untuk menentukan tugas perancangan selanjutnya. Aliran data kunci pada teknik ini ditunjukkan dalam data flow diagram atau DVD. Keuntungan teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen yaitu yang pertama meminimalkan fungsi dan interupsi operasionalnya, yang kedua permulaan elemen kamus data, yang ketiga, seringkali dapat mempertimbangkan major prosedural. Kekurangan dari teknik ini yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan suatu organisasi mungkin mengalami terjadinya kebanjiran dokumen dan Baik, selanjutnya adalah skenario dari penerapan taktik analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, teknik dengan survei customer. Skenario-nya, tim pengembangan aplikasi katalog version yang terdiri dari dosen antarmuka, pengembang perangkat lunak, dan manajer proyek memutuskan untuk menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner untuk menggali kebutuhan pengguna potensi tim dalam pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah perancangan kuesioner. Tim merancang kuesioner yang mencakup aspek-aspek relevan seperti antarmuka pengguna, fitur-fitur yang diharapkan, dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, definisi target responden. Tim menentukan target responden yang sesuai, seperti calon pelanggan fashion online, pemilik toko online, atau ahli dalam industri fashion. Yang ketiga, penyebaran kuesioner. Kuesioner disebar melalui platform media sosial dengan memperhatikan waktu yang tepat untuk mendapatkan jumlah respons yang baik. Keempat, pengumpulan data. Tim mengumpulkan data dari responden baik dalam bentuk jawaban tertulis maupun data numerik sesuai dengan pertanyaan dalam kuesioner. Yang kelima,
Analisis data. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan umum responden. Metode statistik dan perangkat analisis data digunakan untuk hasil yang lebih mendalam. Yang terakhir, hasil dan kesimpulan. Tim merangkum hasil analisis data dalam laporan yang mencantumkan temuan utama seperti fitur-fitur yang diinginkan oleh pengguna dan preferensi tampilan antarmuka. Kesimpulan dari survei menjadi panduan dalam tahap perancangan dan pengembangan selanjutnya. Yang kedua, teknik dengan wawancara. Skenarionya, tim pengembangan aplikasi katalog Vision sedang mempersiapkan proyek tim untuk memahami dengan lebih baik kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pemilik toko Vision online. Tim memutuskan untuk menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi subjek wawancara. Tim mengidentifikasi pemilik toko Vision online dengan beragam pengalaman dan model bisnis untuk memperoleh wawasan yang komprehensif. Yang kedua, persiapan pertanyaan wawancara. Tim merancang pertanyaan wawancara yang mencakup berbagai aspek bisnis dirancang untuk memungkinkan subjek berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Tim menghubungi pemilik toko, menjadwalkan wawancara individu atau kelompok, dan berbicara dengan empati dan kepedulian. Yang keempat, pendekatan terhadap masalah. Tim mencoba menggali masalah khusus yang dihadapi pemilik toko seperti efektivitas promosi, persaingan di pasar, atau tantangan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Yang kelima, analisis data. Data dari wawancara dianalisis dengan teliti untuk mencari pola dan kesamaan yang dapat menjadi landasan dalam merancang aplikasi. Yang keenam, hasil dan kesimpulan. Temuan dari wawancara dirangkum dalam laporan mencakup wawasan dari pemilik toko dan rekomendasi awal untuk fitur-fitur aplikasi. Yang terakhir, konsultasi lanjutan. Jika perlu, langkah-langkah ini jika perlu dilakukan saja. Tim dapat berbicara kembali dengan pemilik toko untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dan memastikan aplikasi benar-benar memenuhi kebutuhan tim. Teknik yang ketiga, teknik dengan observasi. Skenarionya adalah sebuah tim pengembangan aplikasi katalog Vision ingin memahami lebih baik bagaimana pemilik Vision online saat ini mengelola katalog produk dan berinteraksi dengan pelanggan tim. Tim memutuskan untuk menerapkan teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah pemilihan pemilik toko Vision. Dia memilih pemilik toko Vision yang representatif dari berbagai ukuran bisnis dan model operasional. Kedua, kunjungan ke toko Vision. Tim melakukan kunjungan fisik atau observasi jarak jauh ke toko-toko yang dipilih mengamati proses pengelolaan katalog produk dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, pengamatan proses bisnis. Tim mencatat detail proses penambahan, penghapusan, dan pembaruan produk dalam katalog. Masalah atau hambatan selama proses ini juga dicatat. Selanjutnya, pengamatan interaksi dengan pelanggan. Tim memperhatikan cara pemilik toko berinteraksi dengan pelanggan yang berbelanja, mencatat potensi tantangan atau kesulitan dalam pelayanan pelanggan. Yang kelima, pencatatan teknologi yang digunakan. Tim mencatat teknologi dan alat-alat yang digunakan dalam operasi bisnis seperti sistem manajemen stok dan platform e-commerce. Yang keenam, analisis data observasi. Data dari pengamatan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, masalah umum, dan area perbaikan. Yang ketujuh ada hasil dan kesimpulan. Temuan dari observasi dirangkum dalam laporan, termasuk rekomendasi awal untuk fitur-fitur yang harus dimasukkan dalam aplikasi katalog Vision. Dan yang terakhir, perancangan aplikasi. Tim pengembangan menggunakan wawasan dari observasi untuk merancang aplikasi dengan fitur-fitur yang dapat membantu pemilik toko mengatasi tantangan yang diidentifikasi selama observasi. Dan teknik yang terakhir adalah teknik dengan dokumen. Skenarionya, sebuah tim pengembangan aplikasi katalog Vision sedang mempersiapkan proyek tim untuk memahami persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku dalam industri fashion online, serta untuk mendapatkan wawasan tentang standar yang harus tim ikuti. Tim memutuskan untuk menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah pencarian dokumen terkait. Tim mencari dokumen terkait industri fashion online termasuk regulasi hukum, hak cipta, privasi data, dan peraturan perdagangan elektronik di pasar target. Yang kedua, pengumpulan dokumen. Dokumen-dokumen yang relevan diunduh atau diperoleh dalam bentuk fisik dan tim memastikan akses yang sah ke semua dokumen. Yang ketiga, analisis dokumen. Tim membaca dan menganalisis dokumen secara menyeluruh, mencatat persyaratan hukum dan relevasi yang relevan. Mereka memahami implikasi hukum terhadap aplikasi yang akan digunakan. Yang keempat adalah penyusunan laporan analisis. Hasil analisis dokumen dirangkum dalam laporan yang mencakup persyaratan hukum, referensi dokumen, dan interpretasi singkat tentang pengaruh dokumen tersebut terhadap desain dan fitur aplikasi. Yang kelima, perencanaan kepatuhan.
Tim merencanakan strategi untuk memastikan aplikasi mematuhi persyaratan hukum, termasuk perancangan kebijakan privasi, perlindungan data pelanggan, dan integrasi sistem pembayaran sesuai peraturan. Yang keenam, konsultasi dengan ahli hukum jika diperlukan. Tim dapat berkonsultasi dengan ahli hukum dalam education online untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi hukum. Yang terakhir adalah pemantauan dan pembaruan berkelanjutan. Setelah peluncuran aplikasi, tim terus memantau perubahan dalam hukum dan regulasi serta memastikan pembaruan dan perbaikan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.